Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Selviawati, kelas MBS 21 FHP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang credit and financing atau kredit dan pembiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sudah mendengar kata kredit atau pinjaman atau pembiayaan. Jadi, apa sih kredit itu? Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credo yang berarti saya percaya atau crede yang berarti kepercayaan. Secara garis besar, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mencari keuntungan. Jadi, kredit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga yang terima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Jadi, kredit bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dalam hal ini, bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. Yang ketiga, membantu pemerintah. Prinsipnya, semakin banyak kredit yang bank salurkan menandakan adanya bantuan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna dari uang atau modal. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi suatu barang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Yang kelima, kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi. Yang keenam, kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Apa aja sih unsur-unsur kredit? Yang pertama yaitu pihak yang bertransaksi. Ada kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Yang kedua, kepercayaan. Jadi di sini adanya kepercayaan atau keyakinan oleh kreditur kepada debitur dalam memberikan pinjaman atau kredit. Yang ketiga yaitu kesepakatan. Kesepakatan ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu jangka waktu. Jangka waktu ini adalah masa pengembalian kredit oleh debitur dalam bayar cicilan kreditnya. Yang kelima yaitu resiko. Jadi, faktor risiko ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan. Yang kedua, terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Yang keenam yaitu balas jasa. Jadi di sini kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan kepada debitur. Jenis-jenis kredit ada 3. Yang pertama, kredit berdasarkan kegunaannya. Kredit jenis ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Sedangkan kredit modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan kegiatan produksi dan operasionalnya. Yang kedua, kredit berdasarkan tujuan kredit, yaitu yang pertama kredit produktif, digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kredit konsumtif, kredit yang diberikan kepada nasabah dan digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Yang ketiga, kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk aktivitas perdagangan. Kredit berdasarkan jangka waktu itu ada 3. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan kisaran jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki masa pengembalian paling lama di atas 3 tahun atau 5 tahun. Untuk bisa mendapatkan pinjaman kredit tersebut, maka seorang debitur harus melewati tahap penilaian dan juga analisis yang mendalam. Jadi, apa sih analisis kredit tersebut? Yaitu penelitian yang dilakukan oleh account advisor terhadap prioritas perusahaan, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit, serta jaminan yang tersedia untuk pengajuan kredit. Tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak untuk diberi kredit.
Yang kedua, untuk mengetahui apakah nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Di dalam analisis kredit tersebut menggunakan metode analisis 5C yang terdiri dari karakter, capital, capacity, condition, dan collateral. Yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Yang kedua, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Kemudian kapital, yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kemudian kolateral, yaitu prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Umumnya semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Yang terakhir yaitu condition. Jadi prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam, misalnya usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akad-akad pembiayaan di dalam bank syariah. Yang pertama itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad antara sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola modal yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank menjualkan suatu barang dengan nilai yang sama ketika mendapatkannya dari pemasok, ditambah keuntungan yang diungkapkan dan disepakati dengan pembeli. Kemudian ada akad musyarakah. Akad musyarakah ini berbeda dengan mudharabah. Musyarakah melibatkan dua sahibul mal atau pemilik modal atau lebih dalam suatu akad. Keuntungan usaha dibagikan sebagaimana disepakati di awal akad, sementara kerugian dibagikan berdasarkan besaran modal yang digelontorkan tiap pihak. Kemudian ada akad salam. Akad salam ini digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh di muka atau cash in advance. Dalam prinsip ini, yang menjadi penjual adalah nasabah, sedangkan pembeli merupakan pihak bank. Suatu barang akan dijual kembali oleh pihak bank kepada nasabah lain dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya ada akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati. Dan yang terakhir ada akad ijarah. Jadi, akad ijarah ini adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam prinsip ini, pihak bank menyewakan barang dan jasa atau pemindahan hak guna tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan dari pihak bank sebagai pemberi sewa yang disebut mu'ajir kepada nasabah atau mustajir sebagai penyewa. Di dalam bank syariah terdapat produk dan jasa yang ditawarkan. Antara lain, yang pertama ada tabungan syariah, yaitu simpanan yang penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, atau slip penarikan. Yang kedua, deposito syariah, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya atau penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Yang ketiga, ada gadai syariah atau RAN, yaitu meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Selanjutnya, giro syariah, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau dengan pemindah bukuan. Tidak hanya menyediakan produk simpanan dan kredit, perbankan juga menyediakan layanan jasa lainnya yang memudahkan transaksi keuangan nasabah, baik untuk kebutuhan bisnis maupun personal, seperti transfer, letter of credit, bank garansi, factoring, inkaso, clearing, mortgage, bank kas, dan lain-lain. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.